Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Maulana dari Teknik Perkapalan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tugas ujian akhir semester mata kuliah AI dan IoT. Untuk tugasnya itu sendiri adalah melakukan web scraping data untuk 5 kapal yang telah ditentukan sebelumnya. Langsung saja saya mulai penjelasannya. Di sini untuk library yang akan digunakan pada kode Python ini ada pertama SQLite yang digunakan untuk berinteraksi dengan database yang akan dibuat untuk menyimpan data. Kemudian ada Selenium yang digunakan untuk melakukan interaksi browser secara otomatis. Dari Selenium kita akan import WebDriver untuk menginisialisasi browsernya. Kemudian ada by untuk menemukan lokasi elemen yang ada di halaman browser. Kemudian ada keys untuk mensimulasikan gerakan atau input keyboard. Kemudian ada WebDriver wait untuk melakukan memberikan waktu tunggu eh, dengan kondisi tertentu atau kondisi yang telah ditentukan, dan juga ada expected conditions. Kemudian pertama kita akan eh, menginisialisasi WebDriver Selenium, eh, dan kita masukkan eh, link dari website yang akan digunakan untuk web scraping. Kalau saya sendiri menggunakan MyShift Tracking, kemudian kita set eh, waktu tunggu selama 10 detik untuk eh, mengantisipasi delay. Kemudian kita akan di setelah masuk ke website MyShift Tracking, kita akan mengklik tombol vessels. Di sini akan mengantar kita ke halaman Vessels di mana kita bisa mencari kapal dengan memasukkan IMO number. Kemudian setelah diklik nanti kita tunggu untuk halamannya loading sampai loading dengan waktu tunggu 10 detik. Um, sebelum adanya uh, sebelum adanya muncul search bar. Di sini sendiri juga sudah ada list dari 5 IMO number dari kapal yang akan kita lakukan web scraping. Kemudian sudah kita siapkan juga dictionary untuk menyimpan data yang telah dikumpulkan eh, untuk sementara. Kemudian kita juga definisikan beberapa fungsi yang akan kita gunakan untuk web scraping. Pertama ada get text. Ini fungsinya untuk mengumpulkan data dalam bentuk teks yang ada di browser. Kemudian di sini ada fungsi untuk membuka tab baru eh, untuk mengambil data negara dari port titik awal atau origin port, dan juga port tujuan atau destination port. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi nanti akan dibuka tab baru, kemudian eh, Selenium akan berpindah ke tab yang baru dibuka tersebut. Kemudian data negara akan dikumpulkan menggunakan getText. Kemudian tab yang baru tersebut akan ditutup dan kita kembali ke dan Selenium kembali ke eh, tab utama. Kemudian akan mengembalikan data country kecuali terjadi error di mana data country tidak ditemukan. Dan kemudian uh, WebDriver akan kembali ke tab utama. Nah, di sini juga kita buat dulu uh, file database-nya. Pertama namanya itu ada di sini seperti yang tertulis di sini. Kemudian kita membuat tabel uh, untuk kolom-kolomnya sendiri sesuai dengan data-data yang akan dikumpulkan. Jadi ada gross tonnage,
bandwidth tonnage, ada length, ada breadth, ada draft design, origin port, destination port, origin country, destination country, latitude, longitude, heading, speed, dan draft actual. Nah, kemudian eh, kita akan memproses semua IMO number yang sudah di yang sudah disimpan di list sebelumnya. Kemudian menggunakan for looping, kita akan melakukan web parsing. Pertama, hmm, kita akan memasukkan IMO number, setiap IMO number ke dalam search bar. Di sini kita gunakan web driver wait selama 10 detik sampai si elemen elemen eh, search bar-nya muncul. Di sini untuk eh, letak elemennya kita untuk mencari letak elemennya kita menggunakan XPath. Kemudian search bar akan dibersihkan, kemudian dimasukkan IMO number, kemudian kita akan eh, klik tombol search. Dan untuk tombol search untuk hasil yang pertama keluar itu yang akan kita pilih dan akan kita klik. Kemudian web developer akan menunggu selama 10 detik lagi. Eh, nah, kemudian kita akan masuk eh, ke halaman data kapal. Di sini kita akan mengekstrak data yang berbentuk teks menggunakan fungsi getText. Di antaranya ada gross tonnage, DWT, size, length, breadth, kemudian ada draft design. Nah, di sini sendiri eh, di shift page-nya ini ada tombol origin port dan origin port dan destination port. Dan untuk bisa tahu si origin port dan destination port ini negaranya di mana, kita harus klik terlebih dahulu si tombol origin port dan destination port. Untuk itu, itulah kenapa kita mendefinisikan fungsi yang di atas tadi, yaitu fungsi untuk membuka eh, link atau tombol origin port dan destination port di tab baru untuk mendapatkan data country-nya. Kemudian kita gunakan fungsi tadi untuk menemukan eh, origin country dari origin port dan juga destination country dari destination port. Eh, Selanjutnya kita akan kembali ke tab yang awal untuk mengumpulkan data latitude dan longitude. Kemudian ada data heading dan ada data speed juga. Dan terakhir ada data draft actual. Um, Setelah itu kemudian program akan memprint untuk setiap data yang telah dikumpulkan, program akan memprint teks ini. Kemudian data yang telah dikumpulkan akan dimasukkan ke dalam dictionary di yang telah disiapkan sebelumnya di awal. Kemudian disimpan sesuai dengan jenis datanya. Kemudian setelah setelah itu data akan dimasukkan ke dalam eh, database SQLite yang telah dibuat sebelumnya di awal. Eh, Kemudian data akan dimasukkan sesuai dengan kolomnya dan setelah itu program akan mengeprint atau memberitahu bahwa eh, pengumpulan data telah berhasil dilakukan dan data telah disimpan ke dalam database. Kemudian eh, koneksi ke file database-nya akan diputus setelah semua data terkumpul
untuk tiap IMO number. Kemudian eh, browser juga akan ditutup menggunakan driver.quit. Lalu terakhir program akan memprint eh, pengumpulan data telah selesai dan diekspor ke database SQLite. Sekarang saya akan menunjukkan atau melakukan tes run dari program ini. Ayo kita lakukan.
Oke, sepertinya pengumpulan datanya eh, sepertinya pengumpulan datanya telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.